Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'dah. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi melakukan belusukan ke sejumlah gang-gang kecil di Jakarta dan Bogor dalam rangka mengecek langsung kondisi di lapangan terhadap warga miskin, masyarakat kecil yang terdampak langsung oleh COVID-19. Di sela-sela Pak Jokowi belusukan itu, beliau memberikan sejumlah bantuan kepada warga yang dikunjungi. Ini tentu saja merupakan bentuk dari tanggung jawab seorang presiden pada rakyatnya, dan sekaligus saya kira adalah dalam rangka mengecek lapangan, ingin membuktikan secara langsung bagaimanakah bantuan langsung tunai itu bisa sampai ke masyarakat yang sudah diprogramkan, yang sudah dijadikan keputusan oleh presiden agar secepatnya masyarakat kecil bisa menerima bantuan tersebut. Nah, sudah diduga bahwa apapun aksi Jokowi selalu mendapatkan nyinyiran, selalu mendapatkan cibiran dari kelompok-kelompok pembenci, dari para hater, dari para codrun yang memang pekerjaannya hanya itu gitu ya. Ini memang sebuah fenomena yang sudah lama dan belum sembuh hingga sekarang. Bukan kritik, kalau kritik saya kira bagus ya, Tetapi kalau kritik tentu saja akan melihat mana langkah-langkah yang positif, langkah yang baik, dan mana yang tidak. Ketika yang positif tentunya mestinya mendapatkan apresiasi yang bagus. Nah, ketika yang memang secara populer atau tidak populer, tidak selaras dengan apa yang terjadi, kontraproduktif, maka layak untuk dikritisi. Tetapi ini tidak, kelompok mereka, para pembenci negara ini selalu berkomentar yang nyinyir, selalu mengomentari negatif apapun yang dilakukan oleh Jokowi, dan tidak pernah ada satupun ucapan mereka, apresiasi mereka terhadap kinerja Jokowi. Ini salah satu indikasi bahwa mereka muaranya adalah kebencian, muaranya adalah negatif, bukan kritik. Kalau kritik mestinya harus jujur dong. Ada yang positif, ada yang negatif. Ini semuanya negatif, semuanya tidak benar apa yang dilakukan oleh Jokowi. Termasuk yang kemarin ini, termasuk ketika Presiden Jokowi melakukan belusukan, meninjau secara langsung kondisi masyarakat di bawah. Ini kan saya kira langkah yang terpuji, langkah yang bagus, dan sangat Presiden Jokowi sangat berkepentingan untuk melihat secara langsung di lapangan apakah programnya sudah tersalurkan dengan benar atau tidak. Dan itu bukan hanya dilakukan kali ini saja oleh Jokowi. Itu adalah kegemaran Jokowi, apa yang sering dilakukan Jokowi sejak menjadi wali kota di Solo dulu. Jadi bukan tiba-tiba, bukan pencitraan, itu sudah dilakukan Jokowi. Walaupun hater-hater selalu menebarkan kebenciannya, Pak Jokowi tidak pernah risau dan tidak pernah menghiraukan itu. Dan saya kira itu adalah langkah yang benar. Kalau ngurusin hater-hater, ngurusin pembenci-pembenci, tentu saja tidak akan ada habisnya dan menghabiskan energi. Satunya yang melakukan nyinyiran yang menurut saya tidak layak adalah politisi PKS, yaitu Mardhani Alisera ini. Sejak zaman dahulu kala dia ini, sejak masa Pilpres itu hampir tidak pernah ada kata-kata positif dari politisi-politisi PKS, khususnya Mardhani Alisera ini, terkait dengan kebijakan Jokowi. Apapun di matanya salah gitu. Jadi Mardhani Alisera ini mengatakan bahwa apa yang dilakukan Jokowi itu tidak baik, bukan tindakan presiden yang baik, bukan presiden yang baik dengan melakukan begitu. Menurut saya yang baik adalah Jokowi tidak usah pergi, tidak usah masuk belusukan ke masyarakat, tetapi cukup membenahi mekanisme sistem pendataannya. Yes, itu juga lah. Sistem pendataan tentu ada
badan di bawahnya, ada kementerian di bawahnya yang ngurus itu. Masa Presiden Jokowi ngurusin data, kan wagu, ini gimana ini Mardhani Alisera ini berpikirnya kotor balik-balik. Data itu mestinya ya hal teknis adalah pekerjaannya kementerian dan dinas-dinas terkait di bawahnya, bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi cukup membuat kebijakan besar. Teknis data tentu saja lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Masa suruh ngurusin data, ini kan wagu, lucu. Jokowi tentu yang pasti melakukan pengecekan ke lapangan, pengecekan ke bawah, apakah kebijakannya sudah dilaksanakan dengan benar apa belum oleh para gubernur, oleh para menteri, oleh para dinas dan jajaran terkait lainnya. Gitu dong. Kemudian Mardhani Alisera juga mengatakan bahwa itu akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu. Ya masa Pak Jokowi suruh membagi seluruhnya kepada warga Jakarta person by person melalui tangannya Jokowi? Tidak mungkin lah. Pak Jokowi hanya sebatas simbolisasi, ngecek di lapangan 1-2 secara acak, kan kelihatan nanti benar dan tidaknya itu didistribusikan gitu. Secara teknis tentulah seperti tadi, secara teknis ada orang-orangnya, ada gubernur, ada bupati, ada camat, ada lurah, kan begitu, yang kemudian melakukan pembagian secara merata sesuai dengan kaidah, ketentuan, peraturan undang-undang yang berlaku. Masa kayak gitu aja kapasitasnya politisi papan atas nggak paham sih gitu. Itu ya Pak Mardhani Alisera, sudahlah, jangan ngapain, tidak menyelesaikan apa yang Anda sampaikan, menyinyir gitu. Mestinya PKS dalam posisi sebagai bagian dari partai politik ikut bertanggung jawab, meluruskan kebijakan-kebijakan di bawah, teknis di bawah yang tidak benar gitu loh. Sekali-kali coba nyinyirin gubernur DKI dong. Kalau memang Anda objektif itu kritik bahwa itu adalah sebuah kritik. Tapi Anda kan juga tidak pernah mengkritik Gubernur Anies Baswedan. Karena memang etikat politik buruk. Menghalalkan segala cara gitu. Bukan dalam konteks membenahi mekanisme, membenahi sistem secara umum, secara keseluruhan itu. Seandainya objektif ya kepada Jokowi ya objektif, kepada Anies juga harus objektif gitu. Ketika Anies melakukan hal yang baik, oke lah, nggak apa-apa diapresiasi. Tetapi ketika melakukan hal-hal yang memang buruk, ya harus dikritik buruk. Tapi faktanya Anda selalu ngomong buruk terhadap Jokowi dan selalu memuji setinggi langit terhadap Anies. Ini kan tidak adil dan Anda hanya memperkeruh suasana. Dalam kondisi seperti ini, kondisi negara sedang tertekan, ekonomi tertekan, mestinya semua pihak, para elit politik di Jakarta bahu-membahu bagaimana bersama-sama mengentaskan persoalan bangsa ini. Karena bangsa ini bangsa besar, tidak mungkin hanya ditangani oleh Pak Jokowi saja, tapi harus melibatkan seluruh elemen negara, seluruh elemen bangsa, dari tingkat pusat sampai yang paling bawah. Masa harus diajari oleh orang kampung seperti saya kan? Tidak lucu. Masa saya harus ngajari orang kampung, harus memberikan pengertian itu terhadap elit politik di level 1 di Jakarta kan? Waduh itu. Dan faktanya bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi mendapatkan support yang luar biasa dari banyak pihak, mendapatkan pujian, mendapatkan apresiasi yang sangat positif, sangat bagus. Bahwa itulah bentuk dari tanggung jawab seorang kepala negara. Dan itu adalah ajaran Islam. Apakah Anda tidak pernah mendengar sebuah cerita bahwa dulu zaman kekhalifahan, zaman sahabat, banyak sekali cerita bahwa sahabat-sahabat Rasulullah ketika menjadi pemimpin ketika itu langsung turun ke lapangan, bahkan menyamar menjadi seorang miskin untuk mengecek kondisi di lapangan, apakah warganya, rakyatnya kekurangan pangan atau tidak, kemudian membawa beras. Itu cerita-cerita itu kan cerita yang populer dan banyak ditemukan gitu. Masa Jokowi tidak boleh meniru perbuatan mulia para pemimpin Islam itu kan? Kan Jokowi orang Islam, Anda katanya orang Islam.
Kan harus hal-hal yang positif yang ditiru. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.